semua ibu? Alhamdulillah. Hari ini kita akan bahas tentang optimalisasi produktivitas diri sebagai seorang guru. Produktivitas itu kata lain dari produksi. Kalau produksi itu apa? Menghasilkan. Jadi kalau produktivitas berarti kita harus senantiasa ada karya, ada sesuatu yang lahir dari kita sebagai seorang guru. Nah gimana sih supaya karya kita itu terus bisa lahir? Karya kita itu nggak pernah berhenti. Gimana caranya? Nah hari ini akan kita bahas. Ya, yang pertama mindset bahwasanya kita itu adalah sedang bertumbuh, ya, menjadi guru, ya, seorang guru itu harus punya mindset bertumbuh. Orang yang punya mindset bertumbuh dalam bekerja, itu pasti akan berpikir apa? Berpikir dirinya sedang bertumbuh. Ada di antara kita yang bekerja itu hanya menganggap sebagai rutinitas. Ada mungkin. Apa kewajiban? Ya, karena sudah terlanjur jadi guru, suka nggak suka ya udahlah. Ada nggak yang gitu? Banyak. Ditambah lagi mungkin ada lagi yang berpikir bahwasanya kadung. Nah ini kadung lebih parah lagi. Kadung apa kadung? Lanjur. Ya kan? Ini lebih parah lagi. Ya. Ini perasaan seperti itu perasaan salah. Yang benar adalah apa yang kita lakukan itu adalah proses bertumbuh. Apa itu bertumbuh? Kita sedang menjadi pribadi yang lebih baik. Banyak kita berpikir bahwasanya kalau kita ngajar tuh output, ngasih, mengeluarkan ilmu. Padahal pernah nggak merasa di antara ibu-ibu semua di sini, guru-guru, bahwa dengan kita ngajar, kita juga dapat input. Ada hal yang berawal kita sendiri masih ngeblunder pemahaman itu di dalam diri kita, tapi dengan kita ngajar, itu justru menjadi titik terang, benderang terhadap suatu materi yang harusnya kita sampaikan tadi. Jadi ketika kita menganggap pekerjaan kita adalah proses bertumbuh, maka nggak ada lagi istilah ini adalah suatu kebetulan, suatu kadung, suatu kewajiban, sekedar profesi, ya. Ketika kita sadar ini adalah bertumbuh, maka kita akan menjadikan itu sebagai suatu cara untuk kita berprestasi lebih baik. Nah, ini juga kalau kita bisa produktif, kita nggak bisa produktivitas, kita nggak bisa menikah. Kalau pemikiran bertumbuh, nggak ada dalam diri kita. Sama seperti saya. Ketika saya menjalankan aktivitas saya sebagai dosen setiap hari, ketika saya menganggap pekerjaan itu suatu beban, ngajar ikhlas, apalagi kita lagi kondisinya begini ya, udah lagi badan dua, bang angkat badan aja susahnya minta ampun. Saya ini sudah 95 kilo, saya kalau hamil pasti 100 kilo, yang pertama 106, ya kan? Cuma yang kedua dan ketiga cuma sekitar 80, ini udah mau 100 lagi, jadi badan udah berat. Iya udah mental, ini insya Allah berempat. Apa yang dirasakan? Pasti ada macam, ada malas, ada capek, ya, kadang-kadang jenuh. Itu perasaan yang lumrah. Setiap manusia punya perasaan itu ketika dia menjalankan pekerjaannya. Tapi ketika kemudian dia kembalikan lagi, bahwa ini adalah proses bertumbuh aku menjadi guru yang lebih profesional, menjadi dosen yang lebih baik, supaya ilmu aku menjadi lebih kuat. Maka rasa semangat itu akan tetap terjaga. Maka kalau semangat terjaga, baterai nggak pernah lobet. Ya kan jadi masalah kan kalau baterainya lobet. Nah ini yang repot. Guru kalau baterainya lobet, repot. Ya. Jadi pertama apa Bu? Perasaan bertumbuh, mindset grow up. Ya. Jadi guru harus punya perasaan bahwasanya dia senantiasa bertumbuh. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah perasaan bahwasanya nggak perlu jadi perfeksionis. Pernah nggak kita merasa semua harus sempurna? Pernah nggak? Pernah.
Kita merasa malu ketika sesuatu itu nggak sempurna. Bahkan kita menuntut diri kita untuk sempurna. Cara ngajarnya udah bagus belum ya? Bahan ajarnya sudah bagus belum ya? Kemudian apa lagi? Pakaiannya udah bagus belum ya? Boleh nggak kita gitu? Boleh. Itu berarti adanya rasa tanggung jawab. Tapi kalau merasa harus menjadi sempurna, menjadi sebuah beban bagi diri kita, itu yang salah. Karena saking ingin sempurna, kita memaksakan diri sampai nggak istirahat. Karena ingin sempurna, kita memaksakan diri untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuan kita, sehingga apa? Itu menjadi uring-uringan sendiri. Nah, kalau sudah uring-uringan, siapa yang salah? Siapa yang kena? Bisa keluarga, anak, bahkan anak murid kita sendiri pun akhirnya apa? Karena juga diomelin sama kita, karena kita merasa ada hal yang harus kita sempurnakan. Nah, perasaan untuk senantiasa menjadi sempurna ini harus dihilangkan. Oh, berarti kita harus biasa-biasa aja dong, berarti kita harus cuek-cuek aja. Ya nggak gitu juga. Tapi perasaan untuk menjadikan diri optimal, dapat tugas ngajar, dioptimalkan, ya. Kemudian lagi membuat bahan ajar, dioptimalkan. Jadi berusaha mengoptimalkan diri itu lebih penting daripada berusaha menjadi sempurna. Kalau optimal itu apa? Bedanya apa optimal dengan sempurna? Ada yang bisa bedain? Ada yang bisa bedain? Optimal itu contohnya begini, ya. Kita sedang mengajar. Ruangannya itu adalah ruangan ya seperti ini. Sudah cukup luas, bisa menampung anak-anak, ada meja. Optimal itu adalah mengkondisikan tempat ini nyaman dan bersih. Itu optimal. Jadi kami ya. Tapi perfeksionis, catnya harus baru, mejanya harus baru, ya, kursi dan yang lain-lainnya juga harus baru. Padahal baru tidak menjamin sebuah kesuksesan proses. Yang penting adalah kebersihan, kenyamanan dan kerapian. Itulah bentuk dari optimalisasi. Jadi memaksakan diri, nggak ada uang harus beli meja, nggak ada uang harus beli papan tulis baru, ya, nggak ada uang harus dicat. Padahal dengan cat yang lama, asalkan rapi, semua itu bisa lebih baik. Ya, boleh nggak kita kalau ada rezeki? Boleh, kalau ada rezeki. Ya, jadi antara perfeksionis dan optimalisasi itu berbeda. Optimalisasi itu adalah usaha maksimal. Apa yang kita miliki keluar, bukan dari yang ada, kemudian diadain. Kalau seperti itu pakaian, teman-teman yang lain bayarnya bajunya baju baru. Tahun ini kita belum punya uang untuk beli seragam baru atau beli pakaian baru. Boleh nggak kita pakai pakaian lama? Ya boleh saja. Yang nggak boleh adalah ketika kita berpakaian yang tidak rapi. Mungkin pakaian kita lecet, kotor. Nah, lihat ya, itulah disebut dengan optimalisasi, bukan perfeksionis. Nah itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga pakai 10. Maka saya nggak cepet karena udah dikasih tahu asal itu harus selesai. Itulah saya tuh kalau ketemu sama ibu-ibu ya suka tegang sendiri. Nah, ibu-ibu tuh kalau udah makan asar ya kan, kalau jam 10 zuhur, kalau zuhur tuh asar, bukan uring. Pengen cepet bu, Quran. Nah, gitu. Yang ketiga, untuk lebih produktif itu setiap kita wajib membuat jadwal. Jadwal apa jadwal? Atau template kerja, template aktivitas minimal per bulan. Saya bikin grup untuk diri saya sendiri, atau saya bikin blog. Aktivitas saya satu bulan itu tercatat dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kebetulan kalau saya punya aspring, ya bapak ibu juga bisa cari aspring. Aspring ini bisa anaknya sebagai pengingat, ya, atau suaminya, ya kan? Jadi bikin grup sama suami, tapi bukan grup keluarga, tapi grup kegiatan kayak saya, dia mami. Bikin grup, di situ ada suami saya, di situ ada aspring saya.
Kegiatan saya catat, saya ketemu saja seperti ada undangan kayak gini. Setiap ada undangan saya langsung share di grup itu. Kita ditulis tanggal 30 ada acara ini, tanggal 31 ada acara ini. Ada berapa acara setiap hari? Saya tahu, suami saya tahu, keluarga saya tahu. Tapi kan belum keluarga, kalau belum keluarga dari cabut-cabut, ini khusus untuk jadwal. Untuk apa? Supaya ketika kita ingin tahu kegiatan kita besok apa, kita nggak lupa. Bisa jadi keluarga pun itu mengingat ya, Mak, besok misi loh, Mak, besok silaturahim loh, Mak, besok kondangan loh. Apa urusan kondangan itu saya masukin? Shopping itu di grup family, ya. Ya, itu sampai urusan kondangan saya masukin. Kondangan itu kalau 4 ya ada 7 bulan itu ada 4 pasti masuk dalam jadwal. Kenapa? Aku bisa makan fotoan, kepada salah dan lupa itu kodrat. Lupa itu gak ada yang nyalahin. Tapi kalau setiap diundang gak pernah datang, kan enak juga. Kalau soalnya lupa masih aja, kan gitu. Hah? Terlalu tuh kata Abang Roma, kalau ini Bu Roma ya. Jadi kalau misalnya kemudian kita sudah bikin kegiatan itu, pertama motivasi kita kerja jelas. Kita merasa seperti tiap hari itu ada kegiatan. Setiap hari itu ada aktivitas yang menuntut kehadiran kita, sehingga ada semangat. Dan yang pasti kita akhirnya lahir menjadi orang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Kenapa? Aktivitas kita terekam. Sehingga untuk lalai kita minim. Sehingga kita diundang ke sana kita bisa hadir, diundang ke sini kita bisa hadir. Sehingga apa? Orang merasa kita tuh menghadiri mereka. Sehingga nggak ada yang luput dari kita kan? Alhamdulillah. Kalau nggak bisa di handphone, ada buku. Ya, self-book. Kalau saya selalu bilang buku catatan itu self-book. Self-book saya selalu saya bawa di tas. Ya. Kita selalu punya self-book. Terserah ya mau ngerti apa, mau ngerti BSI, mau ngerti apa itu urusan kita. Tapi apa fungsi self-book? Tadi mencatat kegiatan, agenda. Kedua, bisa jadi di tengah jalan kita menemukan sebuah inspirasi. Pernah nggak ibu-ibu lagi jalan di angkot atau ada sesuatu yang ingat? Mungkin ingat utang, ya. Atau mungkin ingat juga kita punya janji sama orang. Atau bisa jadi nggak sengaja lewat mall itu lagi ada promo diskon, juga. Jadi semua itu dalam buku catatan, itu ada disebut dengan self-book. Ya, self-book itu adalah buku pribadi. Jadi everything you gonna write, please write it. Apa yang ingin kamu tulis aja. Termasuk misalnya berantem sama suami, curhat daripada curhat sama orang, tulis di buku. Itu lebih gampang daripada curhat sama orang. Nggak bisa orangnya ngomong kemana-mana repot gitu ya. Jadi mencatat ya kebiasaan, aktivitas, pekerjaan, jadwal dan juga rencana itu penting ya, supaya apa produktivitas kita terjaga. Kemudian yang keempat, udah berapa tadi? Udah 3, ingat ya? Kayaknya tadi capek. Al-ilmu fil akli wal kitabatu qaid. Ilmu itu di dalam akal. Kita ngomong, diterima di hati, disimpan. Tapi kalau lupa gimana caranya? Lihat catatan. Itulah pentingnya catatan sebagai pengingat, sebagai pemuat memori. Ya. Yang keempat adalah membiasakan diri kalau berangkat dan pulang kerja itu tepat waktu. Siapa yang biasa berangkat kerja tepat waktu anak-anak? Waduh, semuanya terlambat. Yang biasa berangkat kerja tepat waktu? Oke, alhamdulillah. Yang pulangnya tepat waktu? Duluan. Saya pikir maksudnya lebih lama. Kenapa lebih duluan? Bisa juga gitu ya. Jadi membiasakan diri berangkat dan pulang tepat waktu adalah salah satu cara untuk membuat kita bisa lebih menghargai waktu. Coba besok coba ya. Ngajar, kalau ngajar jam 7, biasanya peraturannya datang jam berapa? Sampai 7 atau jam 7 langsung 4.
biasakan datang jam 7:04, pulang tepat waktu. Ketika kita biasa datang dan kerja tepat waktu, pulang kerja tepat waktu, itu ternyata membuat kita menjadi lebih apa ya? Membuat kita menjadi lebih bahasa kita begini. Air tidak ada yang kita buang. Ini akan berdampak di pekerjaan lainnya. Ya, ketika kita sampai rumah tepat waktu, kita pulang mengajar jam 3. Yang rumah jam 3, apa yang akhirnya terasa di dalam diri kita? Ternyata nikmat banget pulang kerja tepat waktu, kita bisa istirahat atau mengerjakan sesuatu yang lain. Nah, kalau kita sudah dalam satu kegiatan, bisa berdatang dan pulang tepat waktu, itu ternyata membuat kita juga bisa disiplin pekerjaan dan kegiatan yang baik. Itu akan membantu kita mengontrol waktu dan semuanya bisa selesai dengan baik. Ya, belajar selesai dengan baik, istirahat juga bisa diserah dengan baik, kemudian makan juga dengan baik. Asalkan ada satu hal yang bisa dilakukan kita. Ya. Selanjutnya, bekerja cerdas. Apa yang maksudnya bekerja cerdas? Ada yang tahu bekerja cerdas? Bekerja cerdas apa? Pakai bukunya ada 10 teori gitu. Apakah itu bekerja cerdas? Menurut apa? Hah? Apa? Ada perencanaan, berarti seperti RPP. Itu. Ya itu boleh bekerja dengan cerdas itu. Kemudian ada lagi bekerja cerdas. Seperti apa bekerja cerdas? Ada konsep, ada RPP, ada buku, rujukan. Itu betul nggak masalah? Betul. Tapi tidak 100% betul. Dalam hal menjadi seorang guru, karena kita ini sekarang berhadapan dengan benda hidup, makhluk hidup, ya, bukan dengan makhluk mati ya. Kalau kita kerja dengan masakan, kita bisa atur begitu aja. Kita bisa pakai cara orang lain. Tapi ketika kita menjadi guru, yang kita hadapi siapa? Manusia, makhluk hidup dengan berbagai macam modelnya. Jadi kalau misalnya kita bekerja cerdas di sini adalah maksudnya, yang harus kita utamakan adalah bagaimana kita mengajar dengan cara yang paling mudah dipahami oleh murid kita. Bukan menurut sifat, bukan menurut Zakia Derajat, bukan menurut Anies Baswedan, bukan. Ya, tapi bagaimana menurut murid kita. Apa yang paling mudah? Cara yang paling mudah untuk dia menerima pelajaran itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya, atau menurut seorang ilmuwan atau seorang teoritis, itu boleh saja kita jadikan sebagai rujukan, kita jadikan sebagai panutan atau ilmu referensi, bahwasanya ada beragam cara yang bisa kita pakai. Tapi tetap dalam mengambil keputusan adalah apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kita. Karena siswa kita tidak sama dengan siswa yang dihadapi oleh seorang guru lainnya atau di sekolah lainnya. Ya, siswa dengan latar belakang masyarakat Jakarta Selatan yang notabene mungkin lingkungannya itu lebih sejuk, ya, lingkungannya lebih asri, gitu kan? Atau mungkin lingkungannya lebih ke kultur yang sama, karena banyak Betawi di sini misalnya. Itu berbeda dengan kultur siswa yang ada di Jakarta Utara. Apa yang ada di Jakarta Utara? Tempatnya panas, ya, kemudian banyak kontainer. Pergaulan mereka biasa ketemunya dengan kontainer. Anak selatan dibawa ke sono stres, ya. Anak utara dibawa ke sini enak banget, malah lebih berani. Kenapa? Karena di sana biasa ketemunya dengan kontainer. Psikologinya berbeda. Maka teori itu tidak bisa sama, bisa digunakan di setiap tempat dan setiap orang. Tapi boleh kita jadikan referensi. Tapi bekerja cerdas yang dimaksudkan di sini adalah kita harus lebih peka memahami model dan cara penerimaan siswa kita seperti apa, baru kemudian kita rumuskan cara yang paling tepat begitu. Ya, jadi bukan karena orang lain, tapi karena siswa kita
siswa kita sendiri. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Yakin yang keenam? Kok cepet banget? Ini ketiga deh. Apa yang keenam? Biasakan membuat atau mengkondisikan suasana baru dalam belajar, dalam bekerja. Apa yang dimaksud dengan mengkondisikan suasana baru dalam bekerja? Ibu pernah bosan? Pernah bete? Pernah jumut? Pernah. Karena mungkin ritual dan aktivitas kita kan seperti itu berulang. Tapi bukan berarti kita nggak bisa rubah itu. Ya kan? Tempe bisa jadi tempe goreng, bisa jadi tempe bacem, bisa jadi orek tempe, bisa jadi sayur apa? Tempe yang kuah kuning, ya, bisa jadi tempe bakar. Bisa dikebut. Oh, dikebut, kira dikebut. Kok permen? Ya, jadi perlu sesekali kita merubah cara atau suasana kita bekerja. Makanya pernah nggak kalian menyadari ibu semua di rumah yang paling sering gosar geser barang siapa? Perempuan atau laki-laki? Kayak kamar saya, sekarang dipannya di sini, besok dipannya di sana. Ya kan, bulan depan modelnya begini. Kata suami saya, pusing itu ke lemari gitu. Pusing itu namanya kasur, kata suami saya. Saya bilang kalau nggak bantuin gak usah bawel. Ya, kadang-kadang suami begitu kan. Kita minta pen, kalau kita minta geser, dia suka rewel. Udah siapa? Mau ngomong jadi kita geser sendiri. Kenapa? Karena laki-laki pokoknya ya gitu ngeflek. Bagi laki-laki itu apa yang sudah terjadi dan sudah nyaman udah. Dia merasa sesuatu yang lain lebih penting. Tapi kalau bagi perempuan sesuatu yang baru penting, tapi lama juga tetap penting dan harus dijaga ya kenyamanannya, dijaga kenikmatannya. Nah makanya perempuan itu biasanya lebih iseng lah. Nah maka dari itu sebagai seorang pendidik, nah kita harus mengkondisikan dulu. Sekarang belajar di kelas, nanti belajar di teras, ya, belajar di kebun, ya kan? Atau bisa jadi dalam satu hari nggak usah pakai nulis, tapi lebih pada full bernyanyi, atau besok full memasak. Jadi metode dan konsep suasana itu dirubah. Jadi apa? Lahir suasana-suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan. Selanjutnya apa Bu? Selanjutnya adalah gunakan teknologi yang memang diperlukan. Untuk apa? Untuk mempermudah proses bekerja kita. Ya. Mohon maaf ibu-ibu semua, kalau bikin modul tulis tangan apa pakai komputer? Tulis tangan. Diketik. Dan ternyata sekarang di komputer tuh ada menu yang kita nggak perlu ngetik, kita cukup ngomong, dia ngetik sendiri. Enak nggak? Enak. Ya, jadi kalau memang kita rasa ada beberapa aplikasi atau ada beberapa teknologi yang bisa kita gunakan, tapi ketika kita gunakan itu kok memudahkan kita untuk bekerja, kenapa enggak? Gitu ya. Teknologi ini nggak mesti harus handphone atau aplikasi, bisa juga alat peraga. Ya, alat peraga itu contohnya apa? Kita hari ini belajar wudhu, ya, belajar wudhu. Tapi kemudian kita merasa praktek langsung dengan air itu lebih menyenangkan. Boleh nggak? Boleh. Tapi anak-anak kadang-kadang malah nggak serius kalau main air, malah jadi bermain. Maka kita bisa gunakan misalnya video kartun atau anak-anak yang sedang mempraktekkan berwudu. Atau bisa kita combine dua-duanya. Video itu kita tampilkan, kemudian mereka mengikutinya. Jadi kita pun tidak harus berulang-ulang ya mempraktekkan kepada siswa. Jadi siswa cukup berbaris dengan berbagai macam dengan banyaknya
tempat wudhu kan kalau satu-satu kita praktekin, maka ulangin begini loh kan itu akan terjadi pengulangan. Maka dengan kita style video mungkin bisa mempersingkat ya, dan kita juga tidak terlalu basah. Fungsinya apa? Membantu menerangkan kepada siswa bahwasanya hal ini menjadi lebih mudah kalau seperti ini. Nah ini jadi jangan yang namanya gagap atau kemudian anti terhadap teknologi ya, karena segala sesuatu diciptakan itu pasti punya nilai plus dan juga ada nilai minus. Nggak usah kita fokus kepada minusnya, tapi kita fokus kepada plusnya. Maka kalau misalnya dalam pekerjaan kalau memang kita membutuhkan teknologi, monggo pakai, pelajari, kemudian gunakan dan rasakan efektivitas dan efisiensi kerja kita. Insya Allah. Selanjutnya, nomor berapa Bu? Nomor 8. Apa nomor 8? Cukup istirahat. Jadi kalau mau produktif, kita harus cukup istirahatnya Bu. Sekarang saya tanya, kalau baru tidur jam 2, udah bangun subuh, badan gimana rasanya? Pegel, capek, bete, moody. Tapi kalau tidur jam 10, gimana rasanya? Fresh, segar, cerah. Ya, jadi istirahat itu menjadi kunci produktivitas kita. Jadi kalau kemudian kita juga nggak mau istirahat atau kita terbiasa bergadang, maka otomatis produktivitas kita juga akan terganggu. Coba orang zaman dulu sehat-sehat kan? Orang tua kita ya, dia selain juga membajak sawah, kegiatan yang tidak perlu juga tidak dilakukan. Mereka pekerjaannya sudah menggunakan fisik, sehat. Kemudian mereka juga tidak melakukan hal yang tidak perlu, tidak handphonean. Sekarang sejak adanya handphone, pernah nggak kita tidur tepat waktu? Berarti ini sehat. Dan tidur paling malam itu berapa? Jam berapa? Jam 10. Ya, jam tidur paling malam itu jam 10 bagi seorang muslim. Kenapa? Karena jam 4 dia harus sudah bangun, paling lambat jam 4. Paling lambat jam 4. Atau pas azan subuh tapi di tengah malam dia harus bangun untuk tahajud. Tapi kalau saya lebih senang diakhirkan bangunnya. Diakhirkan tuh jam 4 bangun, sholat tahajud, ngaji, nyambung subuh, nah, tidur lagi. Ketimbang bangun jam 1 sholat, terus tidur lagi, waduh, itu subuhnya gue wassalamualaikum, ya enggak? Jadi lebih baik diakhirkan, belakangin tahajudnya, bangun lebih awal. Kalau tidur jam 10, bangun jam 4, itu sudah sangat fresh. Berapa jam berarti? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam. Kalau kata dokter berapa kita mau tidur sehari? 8 jam. Tahu nggak kenapa dokter bilang 8 jam? Kenapa dokter bilang 8 jam? Itu sebenarnya nggak salah, tapi dengan bobo siang. Kapan bobo siang ya diatur sendiri, kapan bobo siangnya. Ya, gitu. Tapi maksudnya 6 sampai 8 jam, 6 jam itu cukup. Walaupun kita nggak tidur siang, 6 jam cukup. Kalau 8 jam itu baik, ya. Jadi kalau mau 8 jam kita tidur jam 8. Tapi kayak jarang sekarang ya kalau kita tidur jam 8. Kita biasanya tidur jam 10. Jam 10 sampai jam 4 itu sudah sangat ideal sekali dan badan kita fresh, seger. Tapi kalau jam 12, jam 1 udah pasti bangunnya paginya sudah bete banget. Maka dari itu tidur atau cukup istirahat itu sangat benar-benar membantu meningkatkan produktivitas kita. Ya. Kemudian yang ke-9 apa Bu? Yang ke-9 olahraga, atau bahasa lainnya membiasakan gaya hidup sehat. Sekarang saya tanya, di sini siapa yang olahraga sepekan sekali? Ayo. Sepekan sekali. Gak ada. 2 pekan sekali. Oh, sama anak murid. Nah. Itulah kelebihannya guru TK, guru TPA. Bersyukur. Ya,
Coba kalau guru alia, apalagi dosen, nggak ada begitu-begitu. Ya, nggak ada joget-joget. Satu sisi berarti sudah ada olah fisik. Nilai plus tuh. Gaya hidup sehat itu pertama olahraga, kedua apa? Makan buah dan sayur. Indomie mulu. Nah, tawan tuh Indomie mulu. Siapa Indomie mulu? Jam pulang, sebelum pulang kalau nggak bakso, Indomie mie ayam. Bakso, Indomie mie ayam tuh kan? Ya, berarti gaya hidupnya nggak sehat. Setiap hari harus makan sayur. Gak boleh tidak ada hari tanpa sayur dan buah. Ya, buat apa? Biar gak bosan. Berbeda tiap hari. Hari ini makannya melon beli 10.000, yang dipotong itu loh, yang 3 ruas. Besok semangka, besok jambu, besok belimbing, mangga. Gak bosan. Bosan kalau belinya pisang lagi, pisang lagi. Padahal di pasar ada macam-macam, tapi makanya kenapa ke pisang lagi, akhirnya bosen. Akhirnya kita nggak produktif. Ya. Nah, olahraga tadi yang paling efektif, tadi kan berarti untuk gaya hidup sehat pertama olahraga paling efektif apa? Jalan kaki. Ya, di jogging itu jalan kaki atau berenang. Jadi sunah rasul itu paling bagus. Tahu nggak renang manfaatnya apa? Ibu-ibu nggak usah takut, walaupun udah tua, atau bukan tua ya, maksudnya sudah tidak 20. Walaupun sudah 50 tahun, kalau belum bisa berenang, belajar berenang. Jadi jangan cuma anak TPA TKA-nya suruh les renang, gurunya juga belajar renang. Tahu nggak, renang itu menghindari kita dari, mohon maaf, stroke, saraf kejepit, asam urat. Itu adalah penyakit-penyakit usia 50. Nah, itu mulai kerasa semua tuh. Lihat yang dengkulnya, wow, gitu kan? Kemudian yang pinggangnya, wow, apalagi macam-macam. Dengan renang itu semua beres. Kenapa Rasulullah tuh nggak pernah salah dalam ngajarin kita? Ya, jadi berenang, berjalan, nggak usah lari dulu. Waktu muda nggak pernah lari, masa tua-tua lari? Ya, jadi gaya hidup sehat. Kemudian yang ketiga gaya hidup sehatnya adalah minum susu atau vitamin. Kan kadang-kadang kita suka mikir udah tua, ngapain minum susu? Ngapain minum vitamin? Vitamin mah buat anak-anak, ada sekot, ada ini. Enggak, vitamin itu buat semua umur. Susu itu untuk semua umur. Kenapa? Karena kita butuh kalsium, kita butuh nutrisi. Kita nggak cuma butuh karbohidrat, gorengan lagi, nasi lagi. Nah, itu kalori, karbohidrat. Itu cuma bikin penyakit. Jadi kalsium, protein itu harus dikejar. Makanya harus diperhatikan tiap hari makannya apa. Ya, jangan asal makan. Yang penting kenyang. Akhirnya lemak, akhirnya sembelit, akhirnya penyakit, akhirnya nggak happy, akhirnya mati muda. Kalau udah mati, salam deh. Ya, jadi tadi gaya hidup sehat. Kemudian selanjutnya yang ke-10, berarti yang terakhir. Apa yang terakhir? Minta bantuan doa. Suruh tutup nih. Minta bantuan, apa maksudnya minta bantuan? Minta bantuan itu maksudnya kalau ada hal yang memang sudah di luar kendali kita, ada hal yang nggak udah kita coba urus tapi nggak selesai, ada hal yang kita sudah coba rapikan kok nggak rapi-rapi, nggak beres-beres, kok masih ngeblunder aja, minta bantuan. Jangan segan dan jangan malu untuk katakan tolong aku, help me please, Saidi, tolong saya. Ya, banyak kita tuh gengsi. Mungkin karena kita selama ini sudah merasa biasa mandiri. Salah nggak?
Nggak salah juga merasakan anak kita udah biasa mandiri, apalagi yang single parent, ya, maksudnya suaminya udah meninggal, ya, apalagi atau mungkin memang yang belum menikah, ya, biasa mandiri, kemudian tahu-tahu suatu saat udah nggak kuat, I give up. Boleh nggak minta tolong? Boleh. Kita bukan Wonder Woman kok, kita bukan Avengers. Avengers aja masih patah-patah, ya kan? Itu kemarin apa Spiderman aja itu masih ditikam, gitu ya. Iron Man aja atau apa namanya yang bawa palu dari langit itu masih diketok sama palunya sendiri. Avenger aja masih sakit, gitu loh, apalagi kita, gitu loh. Jadi kalau nggak sanggup, nggak mampu, jangan malu untuk mengatakan help me, tolong aku. Kenapa? Karena pasti ada saatnya Allah SWT itu memang memberikan pelajaran kepada kita, kita butuh orang lain. Tidak semua hal bisa kita lakukan sendiri. So, be happy and be brave to say help me. Jadilah orang yang bahagia dan berani untuk mengatakan tolong aku. Gak ada yang salah dengan kalimat tolong aku, gak ada. Ya, justru itu adalah penerimaan diri sepenuhnya bahwasanya kita adalah manusia dan makhluk yang terbatas. Oke? Nah, tadi 10 cara, ya. 10 cara untuk kita bisa lebih produktif sebagai guru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.